Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sahrial Zakwan Fakih dengan NIM 124370062, mahasiswa Teknik Pertambangan ITERA angkatan 2024. Jadi di sini saya akan bercerita sedikit banyak pengalaman saya selama menjalani ekskursi ke BRIN Karangsambung dari tanggal 17 sampai 20 September 2025. Jadi perjalanan saya menuju ke BRIN Karangsambung ini dimulai pada tanggal 17 September di kampus ITERA. Kami mulai melakukan persiapan dan titik kumpul sekitar jam 3 sore. Kemudian jam 3 sore saya mulai mempersiapkan segala keperluan yang harus dibawa seperti sepatu safety. Saya meminjam dari lab untuk keperluan di sana. Nah, setelah saya mengambil sepatu safety, itu saya dilanjutkan untuk pengkondisian peserta yang akan ikut ke BRIN Karangsambung. Nah, setelah semua peserta berkumpul, kami memulai perjalanan ke BRIN Karangsambung pada pukul 5 sore menggunakan bus. Kemudian kami bersama 47 mahasiswa lain ditemani dengan 2 dosen pembimbing, yaitu Pak Edo dan Pak Denny. Nah, jadi jam 5 sore kami berangkat menuju ke BRIN Karangsambung. Kami memulainya itu pertama perjalanan dari kampus ITERA menuju ke pelabuhan Bakauheni Lampung. Nah, itu perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam. Nah, setelah 1 jam kita di perjalanan, kami mulai memasuki kapal sekitar pukul setengah 7 malam karena kan antri dan isi solar sebelumnya. Jadi kami setengah 7 naik kapal. Kami menempuh perjalanan naik kapal sekitar 2,5 jam. Ya, 2,5 jam. Kami sampai di pelabuhan Merak itu sekitar pukul setengah 10 malam. Nah, kemudian setengah 10 malam setelah kami turun dari kapal, kami istirahat terlebih dahulu untuk makan malam di sekitar pelabuhan Merak. Setelah kami melakukan istirahat makan di pelabuhan Merak, itu sekitar 1 jam kami istirahat di sana. Setelahnya kami melanjutkan perjalanan pada pukul 11 langsung ke BRIN Karangsambung. Nah, untuk perjalanan ke BRIN Karangsambung ini kira-kira kami memakan waktu sekitar sekitar 10 jam untuk sampai ke BRIN Karangsambung ini, dimana karena perjalanan yang cukup jauh, dari itu tidak langsung ke sana bisnya, tetapi berhenti terlebih dahulu untuk isi solar dan istirahat sholat pada waktu subuh. Kami tiba di Karangsambung itu sekitar pukul 9 pagi pada tanggal 18 September. Nah, setelah kami sampai di sana sudah ada minibus yang menunggu kami, sekitar 3 minibus untuk mengantarkan kami menuju ke destinasi di BRIN Karangsambung. Karena kebetulan di Karangsambung itu tempatnya itu berjauhan destinasinya dari satu objek ke objek yang lain. Jadi dari pihak BRIN sendiri menyarankan kami untuk menggunakan minibus atau menyewa angkutan umum lain. Nah, jadi singkat cerita, setelah kami sampai jam 9,
kami check in terlebih dahulu di Mes Brin Karangsambung. Kami melakukan persiapan sekitar 1 jam sebelum akhirnya dari jam 10 dari Pak Edo diperintahkan kami untuk berkumpul untuk bersiap-siap berangkat. Nah, setelah kami berkumpul, kami melakukan dokumentasi sebentar. Di sana juga ada bapak-bapak pembimbing, ya Pak Reza yang maaf sebelumnya, Pak Reza itu salah satu staf di sana. Jadi yang membimbing kami selama perjalanan itu Pak Eko. Nah, jadi kami setelah melakukan persiapan itu langsunglah menuju ke destinasi yang pertama. Sebelumnya saya menjelaskan dulu tentang latar belakang dan apa sih Brin Karangsambung ini. Jadi bisa dibilang di jantungnya Pulau Jawa, tepatnya ada di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Itu ada sebuah laboratorium alam yang menyimpan sejarah bumi selama jutaan tahun itu. Jadi Brin Karangsambung ini bukan sekedar tempat wisata ilmiah, tapi juga bagian dari riset kebumian yang paling penting lah di Indonesia. Jadi Brin Karangsambung ini adalah bisa dibilang pusat penelitian geoteknologi yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang evolusi bumi Nusantara. Nah, jadi Karangsambung itu dikenal dunia sebagai salah satu kompleks wilayah di Asia Tenggara, dan awal mulanya itu pada dekade 1950 ketika para ahli geologi Indonesia dan dari luar negeri itu menemukan sebuah keunikan yang nggak biasa gitu dari batuan-batuan di batuan-batuan samudra khususnya yang ada di daratan Karangsambung ini. Kemudian dari temuan itu lahirlah sebuah penelitian yang bernama Balai Informasi dan Konservasi Kebumian Karangsambung atau disingkat BIKK Karangsambung. Itu sebelumnya ada di bawah naungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Kemudian pada tahun 2021, seiring dengan integrasi lembaga-lembaga riset nasional ke dalam BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional, BKK kemudian berkembang menjadi Pusat Riset Geoteknologi BRIN Karangsambung. Sejak saat itu, BRIN Karangsambung ini menjadi salah satu simpul utama lah dalam penelitian geologi nasional. Sini para ahli tektonik, stratigrafi, petrologi, vulkanologi, dan paleontologi serta ahli geofisika juga kemarin ada bersama-sama meneliti tentang kerak bumi yang ada di Indonesia, khususnya di Karangsambung. Kemudian apa aja sih keunikan geologi yang ada di Karangsambung ini? Karangsambung bisa dibilang adalah laboratorium alam yang sempurna. Di wilayah yang luasnya beberapa kilometer persegi itu tersingkap ada hampir seluruh jenis batuan penyusun kerak bumi itu, mulai dari batuan beku ada, batuan metamorf ada, hingga batuan sedimen laut dalam juga ada. Inilah yang kenapa disebut BRIN Karangsambung ini sebagai miniatur geologi Indonesia itu. Jadi salah satu yang paling ikonik di BRIN Karangsambung ini tuh adanya batuan basal bantal atau pilau lava. Nah, jadi bentuknya itu seperti bantal-bantal gitu lavanya yang membeku. Nah, kemudian pembekuan lavanya ini nggak biasa karena terjadi di dasar samudra dan bentuknya itu menyerupai bantal sehingga disebut lava bantal.
Eh, Selain itu juga ada yang spesial, itu ada batuan seperti serpentinit dan juga peridotit yang adalah itu batuan ultra basa dari mantel bumi atau kerak samudra. Dan juga di beberapa lokasi itu kita dapat menjumpai batuan gnesis, sekis dan marmer gitu, hasil metamorfisme tinggi akibat tekanan suhu yang ekstrim ketika lempeng samudra bertumbukan dengan lempeng benua. Eh, dan singkatnya semua ini tersingkap di dalam satu kawasan itu aja gitu, di daerah Karangsambung. Jadi dalam satu wilayah kita bisa menemukan beragam eh, batuan lah gitu. Kemudian gimana sih proses tektonik dan sejarah geologi di Karangsambung ini? Jika kita lihat secara geoteknik, wilayah Karangsambung ini merupakan hasil dari zona tumbukan antara lempeng Samudra Hindia Australia dengan lempeng benua Eurasia yang terjadi jutaan tahun silam gitu. Jadi ketika lempeng samudra menujam ke bawah dari lempeng benua, kemudian kerak samudra ini terangkat ke permukaan melalui sebuah proses yang bernama obduksi. Nah, proses inilah yang menyebabkan batuan samudra seperti basalt, serpentinit, dan radiolarit kini bisa kita lihat di daratan Pulau Jawa gitu. Dengan kata lain, Karangsambung ini potongan kerak samudra purba lah yang terangkat dari dasar laut ke daratan. Jadi ini tuh salah satu fenomena langka lah yang jarang ditemukan di Indonesia bahkan di dunia. Kemudian proses ini juga jadi kunci nih untuk memahami gimana sih evolusi Pulau Jawa dan seluruh sistem busur kepulauan yang ada di Indonesia. Kemudian penelitian awal dan inovasi apa sih yang ada di BRIN Karangsambung ini? Di BRIN Karangsambung tuh bukan cuma riset akademik, tapi juga tempat inovasi geoteknologi, karena fokus penelitiannya itu mencakup tektonik aktif dan potensi geohazard seperti gempa, longsor, kemudian ada geokimia batuan dan mineralisasi logam, di mana itu fungsinya untuk memahami sumber daya alam yang tersembunyi di dalamnya. Kemudian juga ada digitalisasi data geologi nasional dapat melalui sistem peta geologi berbasis GIS. Kemudian melalui berbagai penelitian ini, para peneliti BRIN ini berhasil merekonstruksi sejarah deformasi batuan, terus juga menentukan umur relatif formasi dan juga memetakan sebaran litologi penting yang menjadi dasar perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian kita masuk ke kontribusi putuk pendidikan gitu dengan universitas. Jadi hampir bisa dibilang BRIN Karangsambung ini menjadi ikonnya anak geologi lah gitu. Di Indonesia pasti harus pernah lah menapakan atau menjejakkan kakinya di Karangsambung ini. Contohnya itu dari ITB, UGM, Unpad, Undip hingga ITERA itu datang ke sana tuh untuk belajar langsung gitu dari alam. Dimana kita ke sana itu melakukan pemetaan geologi, analisis struktur lipatan dan sesar, kemudian mengidentifikasi batuan, hingga kita juga ada menginterpretasi sejarah geologi dari daerah. BRIN Karangsambung juga menjadi tempat magang dari dan penelitian juga lah sama universitas. Jadi kemarin tuh sempat ada juga kakak yang lagi penelitian di sana, dia dari Universitas Jambi gitu, pertambangan geologi Universitas Jambi. Jadi dia lagi penelitian lah di sana. Kemudian kebetulan juga dia bersama-sama kami
dan memandu kami mengetahui apa aja lah yang ada di Karang Sambung itu. Kemudian ada juga konservasi dan edukasi publiknya. Selain sebagai pusat riset nih, Karang Sambung juga menjadi kawasan konservasi dan wisata ilmiah. Jadi melalui program edukasi kebumian, masyarakat umum nih juga bisalah mengenal jenis batuan, struktur geologi, dan proses alam apa aja nih yang membentuk bumi. Nah, kawasan ini juga menjadi bagian dari yang namanya Geopark Nasional Karang Sambung Karangbolong. Nah, itu diakui itu karena kekayaan geologi, keanekaragaman hayati, dan budaya masyarakat lokalnya. Kemudian setiap tahun juga ribuan pelajar dan wisatawan tuh selalu datang ke situlah untuk belajar tentang bumi secara langsung khususnya, dan bisa melihat spesialnya lah bagaimana sih pembentukan bumi ini gitu. Jadi setelah kami belajar hal itu, kami itu melakukan sebuah apa ya, bisa dibilang semacam ujian lah gitu. Di malamnya setelah kami melakukan kunjungan ke situs-situs yang ada di sana, kami sedikit melakukan presentasi lah kepada bersama dengan Pak Edo dan Pak Denny, sekaligus berbincang-bincang di malamnya. Kemudian setelah hari itu malamnya kami tidur seperti biasa. Kemudian pada tanggal 19 itu kami bergerak ke Yogyakarta sesuai rundown yang sudah dibuat sebelumnya lah. Kami berangkat ke Yogyakarta itu sekitar pukul 10 di tanggal 19. Kami bergerak pukul 10. Kemudian sampai di Jogja itu sekitar pukul 3 siang, setengah 3 siang. Nah, jadi di Jogja itu kami diberikan waktu sekitar 4 jam sampai pukul setengah 7 sebelum kami pulang lagi ke kampus ITERA. Nah, sebelumnya selama kita di perjalanan ke Yogyakarta ini, kita prepare lah, memastikan tidak ada yang tertinggal gitu loh dari sepatu dan peralatan yang ada. Nah, setelah kami sampai di Jogja, kami langsung parkir di area Malioboro. Nah, dari area Malioboro ini kita dibebaskan selama 4 jam untuk menelusuri Jogja dan beli oleh-oleh juga. Nah, di Jogja ini kami menemukan beberapa keunikan lah. Di antaranya kalau dari saya pribadi tuh Malioboro yang lebih rapih dan lebih tertata gitu, dimana sebelumnya yang kita tahu Malioboro kan rame pedagang di pinggir-pinggir jalan trotoar. Nah, sekarang itu sudah tidak ada lagi pedagang yang ada di trotoar pinggiran jalan Malioboro. Semua pedagang-pedagang itu digeser ke gang-gang sempit yang ada di pinggiran jalan Malioboro. Jadi hanya ada ruko-ruko di sekitaran Malioboro. Kemudian saya juga bersama teman-teman sempat menemani kawan berbelanja lah. Setelah itu saya membeli oleh-oleh, kemudian saya menikmati makanan lah di sana. Itu nasi gudeg. Setelah makan nasi gudeg itu kita bersantai di Malioboro sampai pada waktu maghrib sekitar pukul 6 di sana. Saya sholat maghrib, kemudian persiapan untuk bergerak menuju ke parkiran bus karena sudah dekat lah untuk waktu pulang. Nah, setelah saya membeli oleh-oleh terus bersantai di Malioboro, kami pun bersama rombongan melakukan perjalanan pulang menuju ke ITERA Lampung.
pada pukul 18.20 kami mulai gerak. Kemudian kami istirahat terlebih dahulu di daerah Boyolali arah ke Semarang, tol di rest area itu sekitar pukul 9 hingga pukul 8 hingga pukul 9 malam. Nah, setelah pukul 9 malam kami kembali melanjutkan perjalanan ke tempat Kritera. Itu kami tiba di pelabuhan Merak sekitar pukul 5 subuh. Nah, pukul 5 subuh kami sampai di pelabuhan Merak, kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kapal penyeberangan selama kurang lebih 2,5 jam. Nah, setelah itu tibalah kami pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025 pukul 9 atau setengah 10 pagi di Kampus Sejarah. Nah, setelah itu kami menurunkan barang-barang, melakukan persiapan lah untuk mobilisasi pulang dan menaruh alat-alat. Kemudian kami pamitan bersama dosen dan sudah pulang ke rumah masing-masing. Jadi segitu saja pemaparan dari saya tentang apa saja yang saya lakukan selama perjalanan ekskursi ke Brin Karangsambung di tanggal 17 sampai 20 September 2025. Terima kasih.